Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E untuk mata kuliah manajemen lalu lintas akan mempresentasikan permasalahan transportasi mengenai polusi udara. Saya sendiri Fadil dengan teman-teman saya ada Nurul Andini, Teguh Mandala, Prasetya, JC Widodo, dan Valinda. Oke, yang pertama itu permasalahan. Permasalahannya satu, polusi udara. Nah, ini polusi udara ini dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat, kualitas udara telah mengalami perubahan. Nah, perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan oleh polusi udara, yaitu masuknya zat-zat pencemaran, seperti berbentuk gas-gas dan partikel kecil ke dalam udara. Nah, ini yang kedua itu sektor transportasi. Nah, sektor transportasi ini, yang sumber polusi udaranya mencapai 60 sampai 70%, bahkan 75% pada di kota besar. Polusi udara ini dipicunya seperti bentuk gas buang pada sumber polusi udara dan sebagainya. Oke, next. Jumlah kendaraan atau angkutan darat seperti mobil, motor, truk, dan bus terus bertambah setiap tahunnya terutama di perkotaan. Di bawah ini merupakan data yang dilansir oleh katadata.co.id mengenai peningkatan jumlah kendaraan selama 3 tahun terakhir. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, maka akan lebih banyak emisi yang dikeluarkan sehingga dapat menyebabkan polusi udara. Setelah itu ada dampak. Yang pertama, manusia menjadi lemas karena terlalu banyak menghirup udara atau gas karbon monoksida yang dikeluarkan kendaraan dapat mengikat hemoglobin dalam darah yang menjadikan manusia menjadi lemas. Kedua, menyebabkan kanker. Hidrokarbon yang dikeluarkan pada kendaraan terlalu banyak akan menyebabkan kanker pada manusia. Yang ketiga, ada batuk bersin dan sesak nafas. Jika terlalu banyak menghirup udara, sulfur dioksida atau belerang bisa menyebabkan batuk bersin, sesak nafas, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit asma, bronkitis, dan alergi-alergi. Selain batuk bersin sesak nafas, zat kimia yang dikeluarkan pada kendaraan akan menyebabkan penyakit pada pernafasan lainnya yang berbahaya bagi manusia. Lanjut. Lalu pada dampak ekonomi dan sosial, pada dampak ekonomi eh, harus menanggung kerugian yang tidak kecil. Hasil kajian dari Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat polusi udara di perkotaan sangat tinggi. Contoh nyatanya adalah kota New Delhi di India, menanggung kerugian tertinggi dari polusi udara karena bahan bakar fosil diperkirakan sebesar 150 miliar US dollar per tahun. Lalu pada dampak sosial, masyarakat tidak dapat menikmati udara sehat. Akibat polusi udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat dan pastinya setiap harinya menghirup asap. Akibatnya aktivitas sosial menjadi terhambat. Next. Selanjutnya, solusi. Yang bagaimana sih cara mengatasi polusi udara akibat transportasi? Yang pertama adalah memperbanyak angkutan massal. Tentunya yang aman, murah, dan nyaman karena diharapkan dapat menurunkan transportasi berbasis kendaraan pribadi yang nantinya berperan dalam menurunkan tingkat polusi udara dan kemacetan. Yang kedua, pembatasan usia kendaraan, terutama bagi angkutan umum, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi, sebab semakin tua kendaraan, terutama yang kurang terawat, maka semakin besar potensi untuk memberikan kontribusi polusi udara. Ya, selanjutnya memberi tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara. Memberi tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara ini, potensi terbesar polusi oleh kendaraan bermotor adalah kemacetan lalu lintas, rambu-rambu dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara dapat membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan dapat mengurangi polusi udara. Yang terakhir ada penanaman pohon. Penanaman pohon yang berdaun lebar di pinggir-pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat, serta sudut-sudut kota dapat mengurangi polusi udara.
Sekian dari kelompok E. Terima kasih.